2 dibagi 10. 2 dibagi 10, kita nggak dapat hitung, maka 2-nya kita kalikan dulu dengan 10. Kemudian 2-nya berubah menjadi 20. 20 dibagi 10, baru kita bisa hitung. Jangan lupa di atas ini kita berikan 0, baru kita bisa. Mengapa kita beri 0, karena di sini dikalikan 10, maka di atasnya harus diberikan 0. 20 dibagi 10 hasilnya adalah 2. Kemudian 2 dikalikan 10. Kita letakkan nilainya di sini. 2 dikali 10 nilainya adalah 20. 20 dikurang 20 nilainya adalah 0. Maka 2 dibagi 10 sama dengan 0,2. Pembuktiannya 0,2 kita susun sebanyak 10 kali. 10 ini berdasarkan ini. 0,2 ditambah 0,2 adalah 0,4. 0,4 ditambah 0,2 adalah 0,6. 0,6 ditambah 0,2 adalah 0,8. 0,8 ditambah 0,2 adalah 1,0. 1,0 ditambah 0,2 adalah 1,2. 1,2 ditambah 0,2 adalah 1,4. 1,4 ditambah 0,2 adalah 1,6. 1,6 ditambah 0,2 adalah 1,8. 1,8 ditambah 0,2 hasilnya adalah 2. Benar bahwa 2 dibagi 10 nilainya adalah 0,2. Contoh soal pembagian dengan 10. Ini contoh soalnya. Sekarang kita lihat cara menghitungnya. 2 dibagi 10. Tadi kita ingat bahwa setiap bilangan yang dibagi 1, ini 1 depannya, adalah bilangan itu sendiri. Maka kita tuliskan 2. Kemudian, bila dibagi dengan 10, kita lihat bahwa 10 ini mempunyai 0,1, hanya 1. Maka kita letakkan koma setelah angka yang terakhir, kita maju 1. Disinilah letaknya. Kita maju 1, baru kita letakkan koma. Kemudian depannya kita beri 0. Mengapa kita beri 0? Karena nilai minimum dari suatu angka di sini adalah 0, batasannya 0, sekian. Nah, karena 2 lebih kecil dari 10, maka pasti depannya akan 0. Kita lihat untuk berikutnya. 3 dibagi 10. Bilangan yang dibagi dengan angka 1, ini 1, adalah bilangan itu sendiri. Kita tulis dulu. Kemudian dibagi 10, 10 nolnya 1. Maka bila dibagi dengan 10, ketentuannya adalah meletakkan koma setelah maju selangkah dari angka yang terakhir. Ini 3 kita maju koma, kemudian depannya kita berikan 0. Berikutnya 4 dibagi 10. 4 dibagi 10, kita lihat dulu satunya. Maka suatu bilangan yang dibagi dengan 1 adalah bilangan itu sendiri. Kita tulis dahulu 4. Kemudian dibagi 10. 10 nolnya ada 1. Bila nolnya ada 1, maka kita berikan koma dengan maju selangkah dari angka yang terakhir. Ini 1, koma, depannya kita beri 0. Kita perhatikan di sini cirinya ya. Untuk 3 soal ini, karena yang di depannya dibagi lebih kecil, pasti ketika dibagi hasilnya seperti ini. Depannya akan ada tertera 0.
Jadi, bila ciri-cirinya, bila depannya lebih kecil dari 10, maka pasti depannya diawali dengan 0. Jadi nilainya akan dapat 0, sekian. Di sini 0,2, 0,3, 0,4. Kemudian berikutnya, 12 dibagi 10. Kita lihat dahulu angka 1. 12 dibagi 10. Kita tulis dahulu 2. Kemudian kita letakkan komanya. Kalau dibagi 10, maka kita letakkan koma masih selangkah dari angka yang terakhir. Nah, kemudian baru kita letakkan angka satunya. Berikutnya, 25 dibagi 10. Kita letakkan dahulu angka 5. Kemudian dibagi 10, maka kita letakkan koma setelah angka yang terakhir, kita maju selangkah. Baru sisanya kita letakkan angka 2. Berikutnya, bila sudah tertera koma, kita tulis dahulu 5-nya. Kemudian koma di sini akan maju selangkah ke depannya. Maka kita tulis dahulu 7. Baru kita tuliskan koma, depannya 0. Nah, ini karena depannya ini 7,5 lebih kecil dari 10, maka pasti depannya diawali dengan 0. Hasilnya pasti 0, sekian. Kalau depannya lebih besar dari 10, maka depannya ini sesuai dengan angka yang ada di sini. Kesimpulannya seperti ini. 10. Nolnya ada 1. Angka 10 memiliki 01. Maka berilah koma setelah satu angka yang terakhir. Maka berilah koma setelah satu angka yang terakhir. Kemudian, bila sudah tertera koma seperti ini, maka majukan koma satu langkah ke depan. Majukan koma satu langkah ke depan. Hasilnya seperti ini. Kemudian depannya diberi 0. Selanjutnya, contoh soal pembagian dengan 100. Contoh pembagian soal dengan 100 tidak berbeda jauh dengan pembagian 10. 2 dibagi 1, kita tulis dulu 2-nya. Kemudian 100 ini memiliki nolnya 2. Maka kita letakkan koma 2 langkah dari angka yang terakhir. 1, 2. Nah, disinilah baru kita letakkan koma. Koma 0. Selanjutnya, 3 dibagi 100. 3 dibagi 1 ini adalah bilangan itu sendiri. 3 kita tulis. Kemudian berikutnya, 100 mempunyai nolnya 2. Maka kita letakkan koma 2 angka dari angka yang terakhir. 1, 2. Kemudian depannya kita letakkan koma. Kemudian berilah angka 0. Kemudian lagi 24 dibagi 100. Kita tulis dahulu angka yang terakhir 4. Berikutnya 2. Seperti ketentuan tadi bahwa penulisan koma adalah 2 angka yang terakhir melangkah ke depan. 1, 2. Di sini dia penulisan komanya, koma. Kemudian kita beri 0. 135 dibagi 100. Maka kita tuliskan dari angka yang belakang 5, 3. Kemudian 100 sebenarnya ada 2. Maka kita tuliskan komanya 1, ini angka terakhir. Kemudian angka depannya, baru kita tulis koma. Kemudian kita tulis 1. Berikutnya,
216 dibagi 100. Kita tuliskan angka yang terakhir 6, kemudian selanjutnya 1. Nah, syarat dari pembagian 100, peletakan komanya adalah 2 angka maju ke depan. Ini 1, 2. Disinilah kita akan letakkan koma. Kemudian kita letakkan angka 2. Yang terakhir, bila sudah ada koma, kita tuliskan dahulu angka terakhir. Kemudian koma ini akan maju sebanyak 2 langkah ke depan. 1, depannya nggak ada angka, maka kita tuliskan 0. Baru kita tuliskan koma. Depannya kita tuliskan 0. Nah, seperti ini. Kesimpulannya kita lihat, bila yang dibagi lebih kecil dari 100, pasti hasilnya adalah 0, sekian. Dan bila yang dibagi lebih besar dari 100, di depannya ada angka. Angkanya ini tergantung pada soal. Kesimpulannya adalah 100 memiliki 02. Kemudian menghitungnya, berilah koma setelah 2 angka yang terakhir. Berilah koma setelah 2 angka yang terakhir. Bagaimana dengan yang sudah ada koma? Kalau sudah ada koma, maka majukan koma 2 langkah ke depan. Ini kita majukan 2 langkah ke depan. Sehingga hasilnya yang semula dari sini kita maju 1, 2. Hasilnya nilainya 0,075. Berikutnya contoh soal perkalian dengan 10. Yang pertama, 2 dikali 10. Untuk bilangan yang dikalikan dengan 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. 2 dikali 1. Maka hasilnya 2. Kemudian 10, nilai nolnya ada 1. Maka kita tambahkan 1 0 di belakang angka yang terakhir. Karena angka ini hanya ada 1, 2, maka 2 merupakan angka yang terakhir. Berikutnya, 3 dikali 10 sama dengan berapa? 3 dikali 1 sama dengan 3. Selanjutnya, kita letakkan 0. 10 ini, nolnya ada 1, maka kita letakkan nolnya hanya 1. Selanjutnya, 14 dikali 10. 14 dikali 1, hasilnya adalah 14. Kemudian, jangan lupa karena perkalian dengan 10, maka kita tambahkan 1 0 di belakang. Berikutnya, 12 dikali 10. Maka kita tuliskan 12, karena depannya angka 1 ini ya. Nah, bilangannya dikalikan dengan 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri, 12. Kemudian dikalikan 10, 10 nolnya ada 1, maka kita tambahkan nolnya 1. Berikutnya, bagaimana bila ada koma? Bila ada koma, maka komanya kita buat mundur sebanyak jumlah 0. Jumlah nolnya 1, maka komanya mundur 1 langkah ke belakang menjadi 25. Koma. Nah, 25, sekian, 2,5 ini berarti 2,50. Nilainya sama juga dengan 25, maka komanya bisa kita hilangkan.
Selanjutnya 0,75 dikali 10. 0,75 dikali 10, maka kita tulis angkanya dulu, 75, 7, kemudian nolnya ini mundur satu langkah, ada di sini. Berikutnya adalah 5. Kesimpulannya 10 mempunyai nolnya 1. Angka 10 memiliki 01, maka berilah satu angka 0 setelah angka yang terakhir. Ini kita sudah buktikan memberikan 1 0 setelah angka yang terakhir. Nah, bila sudah ada koma, maka mundurkan komanya satu langkah ke belakang. Contohnya ini, mundur satu langkah ke belakang. Nah, contoh soal perkalian dengan 100. 2 dikali 100. Kita lihat 2 dikali 1 depannya 2. 100 angka nolnya ada 2, maka kita tambahkan nolnya 2. Kemudian 3 dikali 100. 3 dikali 100, maka 3 dikali 1. Kemudian 100 nolnya ada 2, maka kita tambahkan nolnya 2. Berikutnya 14 dikali 100. 14 dikali 100. 14 dikali 1 adalah bilangan itu sendiri 14. Kemudian kita tambahkan nolnya 2. Berikutnya 12 dikali 100. 12 dikali 100. Kita teruskan dahulu 12. Kemudian tambahkan nolnya 2. Selanjutnya 2,5 dikali 100. Nah, bila sudah ada komanya kita mundurkan nanti 2 langkah ke belakang. Kita tulis 2. Kemudian ini komanya ada di sini. 1. Di sini kemudian koma kita taruh sini. Menjadi 250,0. 250,0 nilainya sama juga dengan 250. Selanjutnya 0,75 dikali 100. 7, 5. 75, kemudian nolnya kita mundurkan sebanyak 2. Pertama 0, ada di sini 7,5, kemudian ada di sini 7, 5,0. Ini nilainya sama juga dengan 75. Kesimpulannya 100 mempunyai 2 0. Kemudian bila dikalikan 100, maka berilah 2 angka terakhir, maka berilah 2 angka 0, maka berilah 2 angka 0 setelah angka yang terakhir. Bila sudah tertera koma, maka mundurkan koma 2 langkah ke belakang. Mundurkan koma 2 langkah ke belakang. Ya, seperti ini. Maka mundurkan koma 2 langkah ke belakang. Anak-anak, dari pembagian dan perkalian tadi, kita bisa gunakan untuk menghitung, mengubah satuan dari meter ke sentimeter atau dari sentimeter ke meter. Bila kita hendak mengubah dari meter ke sentimeter, berarti kita turun. Tiap turun 1 tangga dikali 10. Turun 2 tangga, maka dikali lagi 10. Sehingga bila nilainya meter, kita hendak ke sentimeter, harus dikali 100. Kemudian, lawannya adalah bila kita mau ke atas. Untuk sentimeter dirubah ke meter. Kita naik dahulu 1 tangga ke desimeter. Naik 1 tangga ke desimeter berarti dibagi 10.
naik 1 lagi dibagi lagi 10, maka 1 cm ke meter dibagi 100. Di sini soalnya ubahlah dari cm ke meter, berarti dibagi 100. 10 cm kita bagi 100. Kita hitung nilainya tadi, nolnya ada 2, kalau dibagi 100, kemudian berikan komanya dari dua angka yang terakhir di sini 1, 2, maka depannya kita beri koma, depannya kita beri 0. Berikutnya 100 cm dibagi sama dengan berapa meter? Ini berarti 100 dibagi 100. 100 dibagi 100, nolnya ada 2. Kita berikan koma ya. 2 angka dari belakang ini 1, 2. Komanya ada di sini. 1 koma itu sama juga dengan 1. Maka 100 cm sama dengan 1 meter. Berikutnya 1 cm berapa meter? 1 cm kita bagi 100. Ini 1, kemudian ke depan kita beri koma, karena baru 1 maka kita ke depan lagi, depannya tidak ada angka, kita tambahkan 0, kemudian depannya kita beri koma. Nah, berikutnya kita beri 0. Selanjutnya 0,5 cm berapa meter? Nah, ini kita majukan komanya 2 langkah ke depan. Yang semula dari sini, di sini kita majukan 1, 2. Nah, ini kita beri 0. Selanjutnya 0,25 cm diubah ke meter. Maka kita majukan komanya sebanyak 2. Pertama ada di sini, majukan 1, majukan 2. 0,0025 meter. Berikutnya kita hendak mengubah dari meter ke sentimeter. Dari meter ke sentimeter, tiap turun 1 tangga dikali 10. Karena turunnya 2 tangga, maka dikali lagi 10. Sehingga mengubah dari meter ke sentimeter, kita harus mengkalikan 100. Contohnya ini, 0,1 meter. Bila ada koma, maka kita mundurkan komanya sebanyak 2, karena 100 nolnya ada 2. 1 di sini, kemudian karena nggak ada angka, kita tambahkan 0. Nilainya adalah 10 cm. 1 meter, kita tambahkan 0 dari angka terakhir. 100 cm, 100 cm. Berikutnya 0,0 meter. Kita pindahkan komanya ke sini menjadi 0,1, kemarin menjadi 1,0. 1,0 sama juga dengan 1. Berikutnya 0,005. Kita geser komanya sebanyak 2 ya, 1, 2. Menjadi 0,5 cm. Berikutnya 0,0025 meter. Berikutnya kita pindahkan koma 1, 2. Maka nilainya menjadi 0,25 cm.
Jagalah kepintaran yang Tuhan sudah beri dengan rajin belajar. Semangat! Ingat, prokes 5M. 1. Mencuci tangan. 2. Memakai masker. 3. Menjaga jarak. 4. Menjauhi kerumunan. 5. Mengurangi mobilitas. God bless. Tuhan memberkati.